بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وحبيبه وخليله، ولا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني والأخوات في الدين، رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kembali kumpulkan kita di majlis ilmu yang mulia ini. Disebutkan dalam hadis, salah satu yang nanti di hari kiamat dinaungi oleh Allah ada 7 golongan. Di antara dari 7 golongan itu adalah bertemu dan berpisah karena Allah. Kata para ulama, majlis ilmu kita bertemu, dan bertemunya kita di sini bukan karena dunia, tapi karena mengkaji, belajar, dan itu juga termasuk bertemu karena Allah. Demikian juga nanti setelah selesainya kita pengajian, kita bubar, kita kembali ke rumah kita masing-masing. Berarti kita berpisah, dan juga kita berpisah dari majelis ilmu. Ini menunjukkan juga berpisah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berharap mudah-mudahan perjumpaan, pertemuan kita ini, perpisahan kita semuanya karena Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, sehingga kita nanti digolongkan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan naungan nanti di hari kiamat. Ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan tafsir, dan kita masih berada di tafsir surah Al-Asr.
surah Al-Asr. Disebutkan di dalam tafsir Al-Imam Ibnu Katsir, ada salah seorang sahabat yang bernama Amr bin As. Amr bin As. Terjadi perselisihan di tengah-tengah para ulama. Amr bin As ini pernah berkumpul dengan Musailamah Al-Kazzab. Tahu Pak siapa Musailamah Al-Kazzab? Siapa dia? Nabi palsu. Musailamah Al-Kazzab mengaku nabi sedangkan Rasul masih hidup. Terlebih ketika wafatnya Rasul. Pernah Amr bin As berbincang dengan Musailamah Al-Kazzab. Terjadi khilaf di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan Amr bin As berbincang dengan Musailamah Al-Kazzab sebelum Amr bin As masuk Islam. Sebelum Amr bin As masuk Islam. Berarti masih dalam keadaan kafir. Sebagian ulama mengatakan Amr bin As berbincang dengan Musailamah Al-Kazzab sudah masuk Islam. Musailamah Al-Kazzab di waktu itu beliau tinggal di Yamamah, di daerah Yamamah itu kalau sekarang di daerah Riyadh, termasuk bagian dari Arab Saudi. Maka Musailamah Al-Kazzab di dalam perbincangan dengan Amr bin As, seorang sahabat Nabi. Tapi kita lihat tadi perselisihan di kalangan para ulama. Sebagian ulama mengatakan dia berbincang dengan Musailamah Al-Kazzab sebelum masuk Islam. Sebagian ulama mengatakan setelah masuk Islam. Namun di dalam perbincangan itu Musailamah Al-Kazzab bertanya kepada Amr bin As, adakah surah? Faqala lahu Musailamah, madza unzila ala sahibikum fi hadhihi al-muddah. Hai Amr bin As, ada enggak yang turun kepada sahabat kalian itu, si Muhammad itu yang dimaksud? Ada enggak turun wahyu kepadanya di detik-detik atau di waktu-waktu dekat ini? Jawaban Amr bin As, ada. Kata Amr bin As, ada. Laqad unzila alaihi surah wajizah balighah. Ada sebuah surah yang turun kepada Muhammad, yang surah itu pendek dan mengandung bahasa yang tinggi dan mengandung makna yang begitu luas. Itulah surah Al-Asr. Faqala, itulah surah Al-Asr. Dia baca surah wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kemudian Musailamah berfikir sejenak, ingin menandingi surah yang turun kepada Rasulullah. Kata Musailamah, saya pun ada.
Fafakkara Musailamah Hunaihah, maka sejenak Musailamah itu berfikir. Qala wa qad unzila alayya mithluha, wahai Amr, aku pun ada baru turun seperti dia. Kata Amr bin As, faqala lahu Amr, wa ma huwa wa ma hiya, apa surah itu? Faqala, ini surah yang turun kepada Musailamah Al-Kazzab. Coba lihat apa surahnya, apa kalimat-kalimatnya. Ya wabar, ya wabar, innama anti uzunani wa sadar, wasairuki hafzu naqar. Ya wabar, ya wabar. Wabar ini marmut. Tahu marmut, Pak? Kayak model-model kelinci ya? Hah? Hah? Apa namanya? Mahmud. Marnut ya? Mahmud. Nah, itulah dia. Innama anta uzunani wa sadar. Engkau itu hanya dua telinga dan dada. Wasairuki hifru naqar. Kemudian hari-harimu atau seluruh tubuhmu adalah lubang. Faham nggak Bapak ini? Hah? Nggak faham ya? Itulah dia. Jangankan kita, ya mungkin gimana? Amr bin As itu orang Arab, paham dia. Mendengar itu lucu rasanya. Ya wabar, wahai marmut, wahai marmut. Innama anta al-uznan wa sadar. Engkau itu hanya telinga dan dada. Wasairuki hafar naqar. Dan hari-harimu atau seluruh badanmu lubang atau ya lubang. Itu. Maka kata Musailamah Al-Kazzab, qala kaifa tara ya Amr bin As, bagaimana engkau lihat surah itu, surah yang turun tadi kepada saya. Kata Amr bin As dengan lucunya dia mengatakan, wallahi innaka la ta'lamu anni a'lamu annaka takdzib. Wahai Musailamah, sesungguhnya engkau sudah tahu, engkau sudah tahu di dalam diriku ini pasti aku mengatakan engkau pendusta. Jadi yang dekat dengan dia saja pun ketika mendengarkan apa yang turun kepadanya, udah enggak benar lagi. Apa makna yang diambil dari marmut tadi? Apa arti mau diambil di situ? Bahkan seluruh pengikut-pengikut Musailamah Al-Kazzab itu mengakui Musailamah itu pendusta. Gak ada yang mengatakan dia percaya, gak ada. Cuman karena ada sesuatu yang mereka inginkan dari Musailamah, makanya mereka pun ikut. Makanya orang-orang pengikut Nabi palsu sekarang ada nggak yang mengikuti? Tahunya orang itu dia itu tahu. Cuman ada sesuatu di situ, ada niatnya di situ.
Jadi disinilah menunjukkan bahwa surah yang mulia ini, yang surah yang kita bahas ini memiliki makna yang luas. Baik. Makanya Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, beliau memberikan komentar terhadap surah ini, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surah lawasi'athum." Kalau seandainya manusia mentadabburi satu surah ini saja, satu surah ini saja, surah Al-Asr ini, kalau manusia mentadabburi atau merenungi satu surah ini, lawasi'athum, sudah cukup bagi mereka menjadi hujjah. Sudah cukup. Sudah cukup menjadi hujjah, sudah cukup memperdalam dalam kandungan-kandungan Al-Quran atau dalam kandungan agama ini, sudah cukup. Baik. Kemarin kita sudah mengambil satu ayat, wal asr. Waw di sini huruf apa? Waw di situ ada dua, ada yang namanya waw untuk sambung kalimat yang tujuannya untuk nyambung. Fulan wa fulan, si fulan dan si fulan. Berarti di antara fungsi waw itu adalah kalimat sambung. Sedangkan ada juga waw bermakna sumpah, qasam. Bagaimana kita mengetahui perbedaannya? Biasanya waw qasam itu, waw yang tujuannya untuk bersumpah, itu di awal-awal. Seperti wal asr, wal fajr, wad duha. Itu di awal-awal. Maka waw di sini adalah waw qasam, waw sumpah. Al-asr, kemarin sudah kita juga sampaikan, al-asr itu memiliki makna berbeda di kalangan para ulama tafsir. Sebagian ulama tafsir memaknai al-asr itu waktu asar, waktu asar. Karena ada juga riwayat yang menjelaskan tentang waktu asar itu dan sholat asar itu. Di antara riwayat yang mengatakan, hadis Al-Bukhari, man taraka salat al-asr faqad habita amaluh. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka sungguh menghapus kebaikan-kebaikannya. Berarti orang yang meninggalkan waktu asar ada ancaman, dan orang yang menunaikan waktu asar berarti ada kemuliaan. Karena dengan kemuliaan itulah Allah bersumpah wal asr, demi waktu asar. Ditambah lagi adanya hadis jaminan masuk surga orang yang menjaga dua waktu yang dingin. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Imam Muslim, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang salat dua waktu yang dingin, maka pasti masuk surga. Apa dua waktu yang dingin itu? Yang pertama adalah waktu subuh. Dingin gak itu Pak? Dingin. Yang kedua waktu asar. Dingin karena sudah mau hilang waktu panas. Zuhur itu siang itu. Dingin udah mau mendekati waktu malam.
Dua waktu ini adanya jaminan, berarti memiliki keutamaan. Demikian juga Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 238, hafizu ala salawati was salatil wusta, jaga kalianlah solat-solat yang 5 waktu dan solat wusta. Ulama mengatakan solat wusta itu adalah solat asar. Kalau hanya cukup Allah mengatakan jagalah solat yang 5 waktu, asar termasuk atau tidak? Termasuk. Namun kenapa disebutkan khusus, secara khusus was-salatil wusta? Ini menunjukkan, kata para ulama, waktu asar itu adalah mulia, agung. Maka dari situ Allah bersumpah. Kemudian sebagian ulama menyatakan arti asar itu adalah zaman, wal asri demi masa, demi zaman. Berarti lebih umum lagi kan, Pak? Kalau dikatakan sholat waktu asar, apakah termasuk waktu zaman di kalangan termasuk di zaman? Termasuk. Tapi kalau disebutkan waktu asar, dia lebih khusus. Kalau dia katakan zaman, dia lebih umum. Bahkan sebagian ulama menyatakan, ini Masya Allah, ini begitu fakihnya ulama-ulama kita, begitu dalamnya mereka mengambil faidah-faidah dari Al-Quran itu. Kenapa Allah bersumpah dengan waktu asar? Waktu asar itu pendek atau tidak, Pak? Hah? Pendek. Dari jam berapa lah? Apalagi waktu asar itu ada namanya 3 waktu. Waktu yang istimewa, waktu yang boleh, dan waktu yang makruh, dilarang. Jadi waktu sholat asar itu jangan sampai di waktu yang makruh. Sebagian ulama mengatakan makruh sholat di situ, dilarang. Sholatnya itu termasuk fawailul lil musallin kalau dia melaksanakan sholat asar di waktu-waktu yang sudah mau habis. Tilka sholatul munafik, itulah sholatnya orang munafik. Udah nampak merah baru sholat asar, udah mau masuk waktu maghrib. Kata para ulama, waktu asar itu pendek, maka menunjukkan begitulah umur kita ini pendek. Masa muda kita pendek, masa kuat kita pendek. Berapa tahun kita mempunyai kekuatan? Kalau sudah umur 50 tahun, ya secara apa ya? Secara umum. Makanya Nabi SAW mengatakan, "Ightanim khamsan qabla khamsin." Gunakanlah 5 waktu sebelum datang 5 waktu. Syababaka qabla haramik. Waktu muda sebelum sampai waktu tua. Kalau sudah tua ini, Pak, kekuatan untuk ibadah itu gimana, Pak? Kalau misalnya ya begitulah secara umum ya, tapi ada yang tua itu mengalahkan yang muda emang.
Ada yang tua itu mengalahkan yang muda, iya, secara umum. Waktu dia ingin, nantilah menunggu waktu tua baru fokus ibadah, nggak fokus lagi itu, nggak fokus lagi itu. Terkadang apalagi yang sudah datang penyakit-nyakit, subhanallah. Begitu mau bangkit, mau rakaat salat tahajud rakaat keempat, udah naik asam urat. Yang masa muda 12 rakaat, 20 rakaat masih kuat. Subhanallah. Jadi makanya kata Nabi SAW, gunakan waktu muda sebelum sampai masa tua. Apalagi kalau sudah tua yang matanya, subhanallah. Kalau masih muda baca Quran berjus-jus. Kalau sudah masa tua, Ustadz, mata ini kalau sudah lama Ustadz membaca Quran berair Ustadz, katanya. Udah nggak tahan lagi Ustadz, pedih rasanya Ustadz. Apalagi memang dia baca Qurannya masa tua saja, masa muda nggak pernah baca Quran. Subhanallah. Itu berat, itu berat itu. Wa sihhataka qabla saqamik. Masa sehat sebelum masa sakit-sakitan. Umur berapa Pak yang datang sakit-sakitan itu? Mau aktif puasa lambung tidak bisa, mau aktif ke masjid ada halangan-halangannya. Wa faraghaka qabla syughlik. Waktu luang sebelum masa waktu sibuk. Orang yang memiliki waktu sibuk pingin sekali kalau ada waktu luang ini bisa beribadah. Makanya Pak, kalau misalnya ada waktu-waktu mungkin kita tuh nggak diganggu, artinya luang terus, Masya Allah itu. Beda dengan ada mungkin hal-hal yang begitu dibukanya Al-Quran sudah ada yang ganggu. Dapat telepon, Pak bisa kamari? Siap. Tutup Al-Quran kan? Apalagi misalnya anak-anak masih kecil-kecil, begitu baca Quran udah datang, Mas, anak Mas, iya, tutuplah Quran. Tapi kalau semuanya Masya Allah waktunya luang ini, berjam-jam pun dia dengan Al-Quran tak ada menghalangi, bertahun pun dia menunggu waktu maghrib ke isya nggak ada menghalangi. Di waktu itulah ya nikmat kita gunakan, nggak ada menghalangi. Kemudian yang terakhir, hayataka qabla mautik, hidupmu sebelum datang kematian. Maka gunakan waktu hidup sebelum mati. Apa yang bisa dilakukan orang yang meninggal. Baik. Maka di sini kata para ulama, waktu asar Allah bersumpah demi waktu asar, menjelaskan waktu asar itu seolah-olah kata para ulama, seolah-olah Allah ingin menjelaskan kepada kita yang membaca surah ini, waktu asar itu dekat. Sedangkan kita ini adalah bergantung dengan waktu. Ajal kita bergantung dengan
hari-hari, dengan waktu. Kalau Allah bersumpah atas nama asar, waktu asar, sedangkan waktu asar itu pendek, maka menunjukkan seolah-olah Allah mengatakan hidupmu pendek seperti waktu asar. Mana lebih panjang, waktu asar atau waktu isya? Mana lebih panjang? Waktu isya. Waktu asar pendek. Maka begitulah seolah-olah Allah mengatakan hidup kalian wahai para manusia pendek. Masa sibukmu, masa luangmu pendek. Masa hidupmu pendek. Masa mudamu pendek, masa sehatmu pendek. Maka gunakanlah. Karena apa? Karena Allah mengatakan innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia seluruhnya dalam keadaan rugi. Kenapa mereka rugi? Karena waktu. Ada yang menggunakan waktunya dan ada yang tidak menggunakan waktunya. Orang yang tidak menggunakan waktunya dengan efektif maka rugi. Innal insan, al-insan, di situ ada alif lam. Sebagian ulama mengatakan, menjelaskan, apakah al-insan ini hanya orang kafir saja? Tidak. Karena alif lam di sini adalah listighraq, seluruh mencakup manusia. Apakah orang beriman termasuk? Beriman juga masuk. Jika beriman namun membuang-buang waktu. Karena ini kerugian kerugian manusia itu adalah ada hubungannya dengan waktu yang mereka buang, yang mereka sia-siakan. Namun siapa yang tidak merugi, makanya subhanallah jemaah, di sini di dalam surah ini wal 'asr innal insana lafi khusr, dua ayat ini ada 3 penekanan. 3 penekanan menunjukkan ini serius. Yang pertama, Allah bersumpah, dan tidaklah Allah bersumpah kecuali di sana ada penekanan agar benar-benar diperhatikan, agar benar-benar dimasukkan ke dalam dada kita, ke dalam hati kita. Jangan hanya sekedar mendengar saja, jangan hanya sekedar masuk telinga sajalah. Karena di sini ada 3 penekanan. Yang pertama, Allah bersumpah, ini penekanan pertama, wal 'asr. Yang kedua, di sana ada kalimat inna. Ini juga ditaukid, menekankan. Sesungguhnya. Sesungguhnya, penekanan kedua, sesungguhnya, litaukid. Penekanan yang ketiga, di sana ada kalimat lafi. Innal insana lafi. Lafi ini litaukid. Di sana ada lam taukid.
lafi. Makanya lamnya itu nggak boleh panjang. Lafi itu salah. Berarti lam di situ kalau dipanjangkannya innal insana lafi. Lam di sini apa ini? Lam nahiyahkah atau lam nafiyahkah? Namun Allah memakai bukan lam itu, tapi lam litaukid. Lam litaukid itu tak boleh panjang. Lafi. Karena di situ penekanan. Jadi di sini ada 3 kalimat yang tujuannya menekankan agar benar-benar diperhatikan wahai manusia waktu itu, supaya tidak termasuk menjadi manusia yang merugi. Karena ketidakkeperhatiannya kepada waktu, makanya merugi. Siapa yang tidak merugi di dalam ayat ini, dalam surah ini, berapa orang? Illal ladzina amanu, 1, wa amilus shalihat, 2, wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang pertama, orang beriman tak merugi. Naam, orang kafir semua rugi. Digunakannya pun waktunya 24 jam, semuanya dalam keadaan kebaikan. Tapi kalau tidak diikat dengan iman, rugi. Taruhlah dia menggunakan waktunya semua kebaikan, namun tidak beriman, rugi. Menunjukkan orang beriman itu pasti beruntung atau tidak? Pasti beruntung. Makanya hibati fillah, sebuah nikmat besar Allah jadikan kita orang beriman. Kalau tidak, merugi. Dan ingat, Abu Hurairah, level Abu Hurairah yang dia takutkan ketika detik-detik hendak meninggal dunia, dia takut Allah cabut iman itu dari dadanya. Kalau sudah Allah cabut imannya dari dadanya, dari hatinya, apa yang terjadi? Mati dalam keadaan kufur. Apakah itu bisa terjadi? Bisa, jemaah. Syaitan itu, jemaah, iblis itu menggoda lebih dahsyat ketika masa-masa hendak mati. Bagaimana iblis itu, bagaimana syaitan itu menggoda, menipu yang hendak meninggal dunia, sampai tujuannya dia dalam keadaan meninggal dalam keadaan kafir. Udah, Syekh? Level Imam Ahmad digoda. Level Imam Ahmad digoda. Sampai orang yang di sekelilingnya mengucapkan mentalkinkan la ilaha illallah. La, saya enggak mau. Heran, ini imam. Kok ditalkinkan, diajarkan talkin kalimat la ilaha illallah, dia menjawab, Imam Ahmad menjawab, la, saya enggak mau. Karena beriringan dengan waktu yang sama, iblis, syaitan menawarkan sebuah minuman. Dia katakan, jika engkau minum ini pasti selamat. La, saya enggak mau. Itu ditolak oleh Imam Ahmad. Belum lagi di sana ada bayangan-bayang, gambaran-gambaran. Ya Allah, di situ dahsyat. Bisa saja mati kafir, bisa. Apalagi syaitan itu bisa mengaku, akulah fulan, akulah wali fulan, ikuti aku. Ucapkan ini, diucapkannya, diikutinya, kufur. Bisa.
Makanya nikmat besar, dan kita berharap senantiasa berdoa agar Allah teguhkan keimanan kita sampai berjumpa dengan Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Baik, kita salat Isya dulu. Insyaallah kita nanti lanjut ba'da Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. إخواني والأخوات في الدين رحمني ورحمكم الله. Di dalam surah Al-Asr ini ada 3 penekanan tadi. Yang pertama di kalimat wal asr, di mana Allah bersumpah. Berarti ketika Allah bersumpah menunjukkan itu penekanan tentang kemuliaannya, tentang kemuliaan dari zaman atau masa itu. Yang kedua, inna. Apa arti inna? Sesungguhnya. Sesungguhnya itu juga adalah kalimat penekanan. Kemudian yang ketiga, lafi, lam litaukid, sungguh. Makanya diartikan innal insana lafi khusr, sesungguhnya seluruh manusia, mencakup segalanya manusia, yang kafir, yang muslim, yang taat, yang ahli ibadah, lafi, sungguh dalam khusr, kerugian. Sungguh dalam kerugian. Bahkan para ulama, subhanallah, kalau kita lihat Al-Quran, la fi khusrin, di situ ada tanwin at bawah, barisnya tanwin bawah. Innal insana la fi khusrin. Tanwin itu juga ada penjelasan dari para ulama. Tahu tanwin kan? Baris 2. Ada namanya tanwin atas, ada namanya tanwin dummah, ada namanya tanwin kasrah. La fi khusrin, tanwin bawah. Kata para ulama, tanwin ini menjelaskan yang pertama, kan arti khusr itu rugi. Rugi. Khusrin, rugi. Namun di dalam kalimat khusrin yang artinya rugi, ada tanwin di sana, tanwin bawah. Pertama, tanwin ini bermakna kerugian itu ditanwi' bermacam-macam. Jadi kerugiannya manusia itu bukan satu, bermacam-macam kerugian. Karena tanwin di situ ditanwi' bermacam-macam. Ini luar biasa nih memang Al-Quran ini. Alif lam dibahas oleh para ulama memiliki makna, tanwin dibahas oleh para ulama memiliki makna. Itu dalam surah Al-Asr. Makanya kata Imam Syafi'i tadi, kalau manusia cukup mempelajari, mentadaburi dan mengamalkan surah Al-Asr, sudah cukup menjadi hujjah. Sudah cukup menjadi luasnya pemahaman terhadap Al-Quran itu, dalamnya terhadap Al-Quran itu. Sudah cukup.
Jadi yang pertama, fungsi tanwin di situ menjelaskan adalah ditanwi', menunjukkan kerugian manusia itu bermacam-macam. Bukan satu macam kerugiannya, bermacam-macam, bisa saja beribu macam. Jelas ini, Pak? Kemudian yang kedua, tanwin di situ juga penjelasan adalah kerugian dahsyat, lita'zim. Kerugian yang dahsyat, kerugian yang besar. Dari mana kita mengetahui bahwa manusia itu berada di dalam kerugian yang besar? Dari mana kalimat kerugian yang besar? Dari tanwin, lafi khusrin. Allah, luar biasa. Dan bisa saja itu kedua-duanya diperoleh oleh manusia itu. Kerugiannya bermacam-macam dan kerugiannya besar. Kalau misalnya perdagangan, ada nggak kerugian yang kecil, ada kerugian besar? Ada nggak? Kalau sekitar berapa yang dikatakan kerugian kecil? 2 juta rugi masih kecil? Hah? Oh, besar. Jadi ini kerugian yang bermacam-macam dan kerugian itu besar. Kalimat amanah khusrin. Jadi secara umum kata Syekh Shalih Fauzan, Syekh Shalih Utsaimin, al-insan di sini secara umum. Secara umum manusia dalam keadaan rugi dan kerugian mereka disebabkan karena waktu. Allah. Kerugian orang manusia dalam keadaan dikarenakan karena waktu. Makanya sudah sering kita sampaikan, seluruh manusia nanti menyesal. Ahli neraka menyesal, sudah pantas mereka menyesal. Penduduk surga juga menyesal. Tingkatan yang 20 menyesal. Tingkatan yang 30 menyesal. Tingkatan yang 100 menyesal. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati, kata para ulama di sini, ya laitani, penyesalan. Dan di sini penyesalan secara umum, penduduk neraka, penduduk surga juga menyesal. Penduduk surga yang menempati tingkatan 20 menyesal, alangkah bagusnya dahulu aku lebih optimalkan waktu sehingga aku mungkin derajat 25. Yang berada di 30 menyesal, alangkah dahulu aku optimalkan waktuku sehingga aku bisa mendapatkan tingkatan ke 55. Begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Itu penjelasan para ulama. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Baik. Siapa yang tidak menyesal illa listisna, kecuali dari ribuan miliar manusia, siapa yang tidak merugi? Allah sebutkan kecuali. Namun tetap ini ada hubungannya dengan waktu, iya. Illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Nah, beriman, kita tahu iman itu ada bertingkat-tingkat atau tidak? Iman seseorang bertingkat-tingkat. Makanya jemaah, Allah mengatakan apa? Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Secara umum orang beriman Allah angkat derajatnya. Namun orang yang beriman dan berilmu lebih Allah angkat derajatnya. Ahibati fillah,
iman itu bisa lemah atau tidak? Bisa. Bahkan bisa habis hilang. Bisa hilang iman itu, bisa. Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, bagaimana menguatkan iman, bagaimana memupuk iman, bagaimana supaya iman kita terus kuat. Majelis ilmu pengkuatnya, pentasnya. Wallahi, kalau sesuatu yang berhubungan dengan ilmu akan menguatkan iman. Ketika kita membaca, di situ ada ilmu, di situ ada ilmu menguatkan iman. Ketika kita diskusi, di situ ada ilmu menguatkan iman. Itu secara otomatis. Ketika kita duduk majelis ilmu seperti ini, selesai kita menguatkan iman. Makanya lihat orang-orang yang beriman tapi tidak belajar, meninggalkan majelis ilmu, itu iman yang lemah. Lemah. Bisa saja ustaz dia masih berpakaian sesuai dengan itu, bisa saja pakaiannya, tapi lemah. Allah ya jemaah, baru kemarin perdana kami masuk ke majelis, kita buat kajian. Dahulu sebelum anak ke Riau, udah bertahun-tahun kita bentuk itu kajian. Ada juga dengan teman anak, kami di situ dua, bertahun-tahun sudah aktif luar biasa, bertambah semakin kuat semangat. Tak bagaimana qadarullah, kami nggak masuk lagi, ustadz ini juga nggak masuk. Kemudian tambah lagi anak ke Riau, mulai merokok, mulai tak solat, tinggal solat. Orang solat Jumat dia memancing. Itu dapat informasi anak. Ustaz si fulan begini, Ustaz ini si fulan. Kenapa sampai seperti itu kebablasannya? Karena enggak duduk majelis ilmu, enggak ada ya kajian di sana. Baik, malam ini kita kumpul. Ini menunjukkan ahibati fillah, siapapun yang lari dari majelis ilmu, wallahi lemah. Lemah. Sedangkan kita butuh menguatkan iman jemaah. Yang menggerogoti iman kita ini di zaman kita ini banyak syubhat dan syahwat. Bagaimana kita akan menguatkan iman ini kalau kita lari dari majelis ini? Baik. Maka orang beriman tidak termasuk merugi kalau imannya dia gunakan waktunya. Beriman, orang beriman menggunakan waktunya dengan kebaikan. Dengan apa digunakan waktu? Dengan kedua, amal saleh. Illal ladzina amanu wa amilus salihat, dengan amal saleh. Ahibati fillah, perlu kita fahami. Amal saleh ada manfaatnya untuk kita sendiri. Kita yang melakukan, kita dapat pahala. Namun ada amal soleh, orang lain yang melakukan, kita juga dapat pahala. Karena ada andil kita, saham kita di sana. Yang paling besar mana ini? Yang lebih utama? Nomor satu, nomor dua? Nomor dua. Maka kata para ulama, kecerdasan seseorang itu bukan mencukupkan dengan amal untuk dirinya sendiri. Salat ada nggak untuk orang lain? Untuk dirinya. Haji ada nggak untuk orang lain? Untuk dirinya. Puasa untuk dirinya. Tapi bagaimana ketika kita sholat,
kita dapat pahala sholat untuk diri kita, namun ada juga orang sholat, 10 orang sholat, 100 orang sholat, kita juga dapat pahala mereka. Kita dapatkan pahala mereka 100, kalau kita misalkan jumlahkan atau pakai angka ya, 100 plus dengan diri kita sendiri. Kenapa kita dapatkan sholat mereka? Karena kita ajari mereka. Lalu mereka sholat, kita dapat pahala. Kita sholat, kita dapat pahala. Yang lain cuma mendapatkan 1, kita mendapatkan 101. Padahal waktunya sama, di masjid yang sama misalnya. Namun kita pernah mengajari mereka sholat. Makanya hibati fillah, jangan tutup celah untuk kebaikan kepada orang lain. Jangan tutup. Halo, dah salah. Kapan ada celah kita untuk memberikan kebaikan kepada orang lain? Apalagi terlebih itu dia gunakan, wallahi itu dapat pahala, panen pahala. Panen luar biasa. Ini yang punya buku, yang punya kitab. Kita bahas ini, kita pelajari. Yang mengarang kitab ini dapat nggak ini? Dapat pahala nggak ini? Dapat pahala. Padahal bisa saja yang pengarangnya tidur. Bisa saja pengarang tidur. Ini jemaah mik ini yang kita gunakan untuk belajar, mengajar, kajian. Mik ini, yang membeli mik ini dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Makanya kita harus cerdas. Subhanallah. Bagaimana supaya pahala itu jangan terputus? Jangan hanya kita cukupkan ibadah amal soleh untuk kita saja. Orang lain bagaimana? Ada teman-teman kita datang. Datangnya teman-teman kita di sini, apa pahala yang harus anak panen dari mereka? Oh, makan, ajak makan. Allah ya jemaah, jangan biarkan saja Pak Herman yang mengapa makan kita. Jangan biarkan. Harus berpahala itu. Wallahi, berapa orang soleh misalnya, orang kita datang 10 orang yang makan. Bukankah kita sholat, kita bawa sholat, kita bawa mengaji, kita bawa taklim, di situ ada andil dia. Makanya yang faham itu berebut. Anak ingat, subhanallah, itu mentraktir orang. Kalau di sebuah daerah, mereka berusaha bagaimana supaya mentraktir. Kalau kita berusaha supaya bagaimana supaya ditraktir. Berebut, mereka ingin membayar. Kita berebut supaya ditraktir. Apalagi yang kita berikan itu mereka yang sholat. Ya Allah, wallahi jamaah, ini perlu gitu. Mana ada di situ celah untuk menghasilkan pahala mengalir, di situ tanam saham. Terlebih kita ini masa-masa membuka kajian sunnah. Allah, terkadang setan itu dibuatnya kita ini takut. Setan itu dibuatnya kita kayaknya nggak bisa, Ustaz. Belum bergerak, udah. Istilahnya belum berperang sudah kalah. Maka ini amal soleh jemaah, amal soleh. Jangan cukupkan amal soleh untuk manfaatnya kepada kita. Bagaimana kita juga panen pahala dari manusia, dari hamba-hamba Allah. Itu harus ada ghirah kita, ada iri kita. Ini meja. Siapa yang menyiapkan meja ini? Ketika kita pakai untuk majelis ilmu, Allah. Makanya ana
Ada masjid yang diinfakkan karpet atau sajadah tapi nggak dipakai. Anaga apa itu? Sayang itu infak orang. Sejadah diberi tapi nggak dipakai. Jadi hanya berdebu-debu di gudang. Gunakan. Maka kita harus benar-benar melihat, apalagi itu adalah perkara yang sering digunakan sehingga kita sering mendapatkan pahala dari situ. Faham ini jemaah? Karena akan lebih beruntung kita, biarlah ketika sampai nanti kita meninggal dunia namun pahala itu mengalir karena yang melakukannya masih hidup, mengamalkannya masih hidup. Baik. Wa tawasau bil haqq wa tawasau bis sabr. Saling memberi nasihat. Nah, ini juga menggunakan waktu dalam nasihat. Nasihat dalam kebaikan, nasihat dalam kebenaran, nasihat dalam kesabaran. Saling memberikan nasihat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kita ini umat yang terbaik karena beramar ma'ruf nahi mungkar. Allah sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 104. Allah juga sebutkan dalam surah Ali Imran ayat 110. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nasihat. Amar ma'ruf nahi munkar itu nasihat. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik, ukhrijat linnas, dikeluarkan untuk manusia, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat itu akan menjadi umat terbaik kalau masih menghidupkan nasihat. Hidupkan nasihat dalam kesabaran. Ketika ada di informasi telah sakit si fulan, chatting dia. Semoga Allah memberikan nasihati, chatting. Apa? Cuma ontok saja kita di rumah. Kita si fulan, oh si fulan sakit dia, chatting dia. Semoga Allah sembuhkan dengan memberikan nasihat. Wallahi itu pahala. Makanya kita benar-benar harus tahu dan harus benar-benar memanfaatkan waktu-waktu kita untuk memperoleh pahala. Karena di dunia ini kita adalah beramal, nanti kita di akhirat menghasilkan atau memanen apa yang kita tanam di dunia ini. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.